Oras, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Dengan saya Pendeta Hendro Lumban Raja, mengucapkan selamat Natal bagi semua sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di Sabtu 28 Desember 2024. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 566, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Demikianlah firman Tuhan. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Karena itu, doa menjadi suatu hal yang penting dalam praktik keagamaan kita. Bahkan di dalam Alkitab kita menemukan bahwa sejak zaman Abraham, komunikasi atau dialog Allah kepada manusia dan manusia dengan Allah sudah menjadi hal yang penting dilakukan. Demikian juga yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kita. Kita dapat membaca di Alkitab bahwa Tuhan Yesus berkali-kali berdoa kepada Bapa dalam proses perjalanan misi penyelamatan yang dilakukannya untuk manusia. Oleh karena itu, ketika para muridnya meminta dia mengajar mereka berdoa, Tuhan Yesus segera saja memberikan apa yang mereka minta. Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, atau yang biasa kita sebut doa Bapa kami. Dalam penggalan pertama doa Bapa kami ini, kita menemukan beberapa hal yang penting. Pertama, bahwa doa tidak perlu dilakukan dengan bertele-tele. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah ketika berdoa, langsung menyebutkan kepada siapa kita berdoa, yaitu Bapa kita yang di sorga. Dan segera kemudian diikuti oleh permintaan, dikuduskanlah namamu. Tidak ada tambahan-tambahan yang hanya membuat doa kita panjang-panjang dan bertele-tele, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Saduki yang munafik pada zaman Yesus mengajar. Kedua, bahwa kita menyebut Allah kita sebagai Bapa. Ini untuk menyatakan penghormatan kita kepada Allah, seperti halnya kita menghormati orang tua kita dengan memanggil atau menyebut mereka dengan ayah atau ibu. Dengan menyebut Allah kita dengan kata Bapa, Kristus juga ingin agar para murid dan kita memiliki hubungan yang intim dan hangat dengan Allah kita, sebagaimana hubungan yang intim dan hangat antara anak dengan bapanya atau ayah mereka. Dengan memanggil dia Bapa, kita diminta untuk hormat kepada Allah dan juga tidak ragu dalam berdoa, sebab kita punya hubungan yang intim dengan Dia, Sang Bapa kita. Ketiga, bahwa pengudusan nama Allah adalah sesuatu yang penting sekali dalam kehidupan kita. Karena itu permintaan pertama dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah dikuduskanlah namamu. Hal ini tentu berkaitan dengan fenomena yang banyak dijumpai oleh Tuhan Yesus pada diri para pemimpin agama Yahudi yang menggunakan nama Allah namun untuk kepentingan mereka sendiri dan memberi beban yang berat bagi umat. Mereka suka menyebut-nyebut nama Allah dalam pengajaran dan praktik keagamaan mereka, namun hati mereka dan perbuatan mereka jauh dari Allah. Dengan meminta kepada Bapa, dikuduskanlah namamu,
Ada dua hal yang secara sadar kita nyatakan dalam permintaan itu. Pertama, bahwa kita berharap Allah bekerja dalam dunia dan kehidupan kita, agar praktik keagamaan manusia dilakukan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Bahwa ketika para pengajar agama menyebut-nyebut nama Allah dalam pengajarannya, maka hati dan kehidupan mereka pun terkait kepada Allah dan menghormati Allah. Bahwa ketika kita atau seseorang mengambil sumpah jabatan dengan menyebut nama Allah, kita dan mereka betul-betul menghormati Allah dengan segenap hati dan perbuatan, sehingga dalam mengemban jabatannya, ia takut dan hormat kepada Allah. Kita juga berharap bahwa Allah bekerja, sehingga nama Allah tidak dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok manusia. Kita juga meminta kepada Allah agar bekerja, agar namanya tidak dijadikan olok-olok oleh orang-orang di dunia. Kita juga berharap bahwa Allah bekerja agar nama Allah tidak dijadikan topeng untuk melakukan tindakan kejahatan bahkan yang menyakiti sesama. Hal kedua yang secara sadar kita nyatakan dengan meminta dikuduskanlah namamu adalah bahwa kita pun bersedia dengan sepenuh hati menguduskan nama Allah dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara hidup kita yang takut dan hormat kepada Allah. Sehingga ketika kita, baik saat berdoa, menaikkan nyanyian rohani, melaksanakan ibadah, berkhotbah, mengajar, dan lain-lain, semua itu kita lakukan dengan sepenuh hati dan sikap hormat dan takut kepada Allah. Sehingga kita tidak melakukannya dengan asal-asalan, dan terlebih utama lagi, apa yang kita katakan tentang Allah sejalan dengan yang kita kerjakan. Mulut kita menyebut nama Allah, dan sejalan dengan itu hidup kita pun memuliakan nama Allah. Demikianlah Kristus mengajar kita melalui doa Bapa kami, memuliakan Allah dalam kehidupan kita, dan juga meminta Allah bekerja agar namanya dimuliakan di dunia ini. Dan kita memintanya kepada Bapa kita, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kita cintai dan yang mencintai kita. Kiranya kita dimampukan untuk berdoa dengan benar. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih bahwa Engkau telah menjadi Allah kami. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menguduskan nama-Mu, dan Engkau bekerja untuk kekudusan nama-Mu di bumi ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.